Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerat Tantowi Jenarko, biasa dipanggil Anto. NIM saya 018. Di kesempatan video kali ini saya akan membacakan hasil UTS Statistika Pendidikan, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan Ibu Nur Khomaria SPD MPD. Dan di kesempatan kali ini saya akan membacakan soal-soal UTS, di mana dua soal nanti ini akan saya bacakan datanya dalam bentuk Excel. Nah, baik, langsung ke soalnya. Di sini adalah soal nomor 1, di mana saya akan mencari uji T berpasangan. Langkah pertama saya akan pergi menuju ke data. Setelah itu saya akan pilih data analisis, di mana data analisis nanti akan membantu dalam menentukan uji T berpasangan nanti. Nah, setelah kita masuk ke menu data analisis, ada beberapa opsi. Nanti akan kita pilih t-test to sample assuming equal variance, di mana akan membandingkan dua macam data, yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen itu adalah sekelas yang sama namun dengan perlakuan berbeda, di mana dalam uji dua kelompok itu dalam soal adalah menyatakan tentang kelompok yang diberikan perlakuan aktivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah-istilah bahasa Inggris yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Baik, dengan menggunakan taraf kepercayaannya nanti 95% ya, dalam pendidikan kita bisa menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang mampu dihafal kedua kelompok tersebut. Di mana perlakuan pertama ini kita akan cari. Kita langkahnya pertama adalah mengeblok seluruh kolom atau kelompok eksperimen. Setelah itu kita input datanya. Setelah kita input, tinggal kita blok lagi di bagian kelas kontrol. Ini kelompok kontrol ini adalah kelompok dengan perlakuan apabila menggunakan alat musik. Kelompok itu akan lebih banyak menghafal istilah dalam bahasa Inggris untuk pembelajaran IPA. Nah, oke. Maaf, untuk kelompok kontrol tadi adalah perlakuan kedua adalah yang selama menghafal istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu tidak diiringi dengan musik klasik. Nah, sebaliknya dengan kelas eksperimen adalah perlakuan yang pertama, di mana selama menghafal itu anak-anak siswanya itu lebih bisa menghafal banyak ketimbang tidak diiringi alat musik, atau selama menghafal itu harus diiringi dengan alat musik. Setelah ini label, kita output string ini kita pilih di bagian sebelah tabel. Kita pilih sebelah tabel, pinggir tabel. Setelah itu kita tekan OK. Nah, data test to sample sudah keluar. Selanjutnya saya akan menyimpulkan bagaimana eksperimen kontrol ini bisa kita bandingkan, di mana hasilnya nanti adalah rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu tidak ada atau tidak terdapat perbedaan antara yang menghafalkannya dengan diiringi musik klasik dengan tidak diiringi musik klasik. Nah, kemudian statement yang kedua atau H1 atau disebut juga dengan hipotesis alternatif, di mana hipotesis 1 ini rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terdapat perbedaan antara yang menghafalkannya dengan diiringi musik klasik dengan tidak diiringi musik klasik. Baik, bagaimana kita menentukannya itu nanti H0 atau H1 itu diterima atau tidaknya? Kita bisa melihat di mana t-stat ini adalah T-hitung. Selanjutnya T critical ini adalah
T-tabel. Setelah kita mengetahui ini dihitung T-tabel, kita cari apabila p-value atau pt kurang dari sama dengan t ini adalah p-value itu kurang dari alfa, di mana alfa adalah taraf signifikansi atau taraf patokan sebesar 5% atau 0,05. p-value kurang dari 0,05 itu nanti H0 otomatis ditolak. Nah, kemudian setelah H0 itu ditolak, H1-nya diterima karena sesuai aturan P kurang dari 0,05 itu pasti ditolak. Selanjutnya statement yang kedua, apabila min T-tabel kurang dari T hitung kurang dari T-tabel, itu H0-nya itu diterima dan juga H1-nya itu ditolak. Oke, sudah jelas di sini bahwa kita lihat T hitungnya ini kan 1,02, ini T-tabelnya 1,02. Nah, T hitungnya ini kan kurang dari T-tabel, otomatis H0-nya nanti diterima, sehingga statement hipotesis yang pertama yakni diterima. Rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafal oleh kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tidak terdapat perbedaan antara yang menghafalkannya dengan diiring musik klasik dengan tidak diiring musik klasik. Dan selanjutnya H1 atau hipotesis yang alternatif itu kemudian ditolak. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2 ini sama namun dengan statement beberapa hipotesis yang berbeda dari soal nomor 1 sebelumnya. Dimana itu nanti statement yang pertama itu statement intinya adalah guru dalam melakukan kegiatannya adalah guru itu sedang melakukan pelatihan, dimana pelatihan itu nanti adalah pelatihan keterampilan pedagogik atau keterampilan dalam mengajar, dimana keterampilannya itu nanti diberikan post-test dan pretest. Post-test diberikan nanti sebelum guru melakukan pelatihan dan pretest diberikan setelah guru melakukan pelatihan pedagogik atau hasil evaluasi nanti selama kegiatan pelatihan keterampilan pedagogik. Oke, di sini kita diminta untuk mencari kemungkinan ataupun perbedaan, dimana apabila rata-rata hasil guru yang sebelum melakukan pelatihan keterampilan itu nanti apakah ada perbedaan atau tidak dengan setelah mengalami pelatihan atau setelah melakukan serangkaian pelatihan keterampilan pedagogik yang nantinya akan diberikan pretest. Nah, pretest ini nanti akan kita cari sama halnya langkah-langkahnya seperti tadi, yakni kita mencarinya dengan uji T berpasangan. Kita pilih, setelah itu sama langkah-langkahnya kita blok ini sampai poin akhir. Setelah itu kita input, setelah itu kita juga lakukan hal yang sama di tabel yang sampingnya. Setelah selesai kita pilih label, habis itu kita taruh nanti hasilnya di sebelah kiri. Oke, setelah itu kita oke. Nah, data hasil komparasi atau perbandingan uji T berpasangan sudah kita tampilkan hasilnya, sudah ketemu jawabannya, tinggal kita olah, tinggal kita cari pembuktian lewat berapa perhitungan ini, dimana H0-nya tadi adalah guru yang melakukan pelatihan pedagogik atau pelatihan keterampilan pedagogik itu tidak sama, tidak terdapat perbedaan antara guru yang setelah melakukan pelatihan. Nah, setelah itu kita akan mencari hipotesis yang alternatif untuk H1, di mana pernyataannya akan berbeda, di mana guru yang setelah melakukan serangkaian pelatihan keterampilan pedagogik nantinya hasilnya rata-rata nanti akan berbeda sebelum dilakukannya pelatihan pedagogik. Oke.
Nah, setelah kita tahu nih dua hipotesis itu, tinggal kita cari mana hipotesis yang diterima dan mana yang hipotesis yang ditolak, di mana H0-nya nanti ditolakkah atau diterima, atau bisa juga satunya nanti diterima atau juga ditolak. Kita bisa mengetahuinya lewat ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita cari tahu. Tes startnya itu adalah T hitung, tes kritikal adalah T tabel. Sesuai aturan statistika yang berlaku, uji komparasi yang berlaku, aturannya adalah apabila T hitung kurang dari T tabel atau min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya adalah diterima. Sedangkan untuk kebalikannya, apabila P value, di mana P ini adalah P value kurang dari alfa, taraf kepercayaan sebesar 0,05%, maaf 0,05, itu nanti akan menolak H1 dan H0-nya tadi akan diterima. Kita lihat dulu. Tes startnya ini bernilai 1,43, di mana 1,43 ini lebih kecil dari 1,7 atau 1,9. Alhasil H0-nya nanti diterima, dan sebaliknya hipotesis alternatifnya atau satunya nanti akan ditolak, begitu. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.